Bab 1322. Jinling Pailu adalah merek catering lokal otentik di Jinling yang memiliki beberapa cabang di Jinling dan berspesialisasi dalam masakan asli Jinling, yang sangat disukai oleh penduduk setempat. Sesampainya di pintu masuk gapura Jinling, He Yuanjiang memperkenalkan Ye Chen, 3 generasi nenek moyang saya semuanya penduduk asli Jinling. Dari lahir hingga remaja, mereka tinggal di Jinling. Kemudian, saya pergi ke Amerika Serikat untuk belajar dan mengakar. Di Amerika, saya baru-baru ini kembali hidup setelah absen beberapa dekade. Saya langsung merasakan bahwa makanan di kampung halaman saya begitu menggoda sehingga saya tidak akan pernah bosan. Meskipun kantin guru sekolah menyediakan berbagai makanan gratis, saya masih memakannya setiap hari di siang hari. Datang ke sini dan nikmati masakan asli Jinling. Setelah berbicara, dia bertanya kepada Ye Chen, tetapi kamu telah tinggal di Jinling selama bertahun-tahun, apakah kamu sudah bosan? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, saya tidak pernah mengejar makanan. Selama 10 tahun di panti asuhan, saya tidak merasa ada yang salah dengan makan sup bening dan sedikit air setiap hari. Kemudian, ketika saya bekerja di lokasi konstruksi, saya juga merasa harus makan bakpao dengan air matang setiap hari. Lumayan, He Yuanjiang hanya bisa menghela nafas, hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kehidupan yang Anda jalani sebelum Anda berusia 8 tahun. Bagaimana Anda beradaptasi dengan berada di titik terendah selama bertahun-tahun? Ye Chen tersenyum dan berkata, ketika saya masih sangat muda, orang tua saya mengajari saya untuk tidak bahagia dengan segala sesuatunya dan tidak bersedih dengan diri saya sendiri. Jadi bagi saya, tidak ada yang perlu diadaptasi. Saya hanya menerima apa adanya, tidak peduli itu menurut saya, sebenarnya tidak ada perbedaan antara memanjakan diri dan makan sayur sekam. He Yuanjiang berkata dengan penuh emosi, kamu persis sama dengan ibumu. Ketika kita masih belajar sebagai sarjana, ibumu tidak hanya memenangkan beasiswa penuh berdasarkan kekuatannya, tetapi dia juga bekerja di restoran di luar sekolah setiap hari di rumahnya, meluangkan waktu untuk memberinya makanan dan pakaian sehari-hari. Mereka juga sangat hemat dan tidak pernah boros atau boros. Aku ingat saat itu, di setiap akhir semester, ibumu akan menggunakan uang yang dia simpan selama semester untuk bepergian, dan dia akan bepergian sebagai backpacker dengan anggaran terbatas. Saat itu, kami semua mengira keluarga ibumu kondisinya pasti sangat memprihatinkan, tetapi kemudian kami mengetahui, keluarga ibumu adalah orang Tionghoa yang paling berkuasa di dunia. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kesanku padanya adalah dia memang sangat hemat. Dia selalu mengajariku untuk menabung dan tidak menyia-nyiakan. Dia tidak boleh meninggalkan sebutir nasi pun saat makan. Ini sama saja dengan ayahku mirip sekali, keduanya sebenarnya tidak mengejar materi. He Yuanjiang berkata setuju, itulah sebabnya ibumu dan ayahmu bisa berkumpul. Ketika mereka masih sangat muda dan sembrono, mereka sudah keluar dari pengejaran materi dan selera vulgar. Berbeda dengan kita, ketika kita masih muda, semua yang kita pikirkan adalah segalanya, hari menghasilkan uang, memancing ketenaran dan reputasi. Karena itu, He Yuanjiang memasuki hotel terlebih dahulu dan memberi isyarat undangan kepada Ye Chen. Ye Chen buru-buru mengikutinya masuk. Saat ini, lobi di lantai pertama hotel sudah penuh dengan orang. Restoran lokal di Jinling agak mirip dengan kedai teh di Yanjing. Pada dasarnya lantai pertama merupakan aula dengan banyak meja dan banyak orang, sehingga lingkungannya relatif bising, namun kebanyakan orang menyukai suasana berantakan ini. Dan di tengah lantai satu terdapat panggung kecil untuk orang-orang bermain dan menyanyikan opera lokal. Kali ini 2 orang aktor sedang menyanyikan opera kunku di atas panggung. Setelah He Yuanjiang masuk, dia menunjuk ke tangga dan berkata kepada Ye Chen, Ye Chen, saya telah memesan tempat duduk di lantai 2. Lantai atas lebih bersih. Ayo naik. Bagus. Pindah ke lantai 2, lingkungan menjadi sedikit lebih bersih. Ketika seorang pelayan melihat 2 orang itu datang, dia buru-buru datang dan berkata dengan sopan, Profesor He, Anda di sini. He Yuanjiang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, masih di posisi yang sama. Saya sudah menyapa manajer Anda. Pelayan berkata, manajer kami sudah memberitahuku, kalian berdua ikut denganku. Tempat duduk yang dipilih He Yuanjiang adalah bilik di sebelah jendela, meja persegi kecil yang terbuat dari kayu gelondongan dan dapat menampung 4 orang di 4 sisi, jadi keduanya duduk berhadapan di dekat jendela. He Yuanjiang membuka menu dan berkata kepada Ye Chen, Ye Chen,
tolong pesan beberapa dan lihat apa yang ingin kamu makan. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Paman He, sebaiknya kamu melakukannya. Aku akan makan apapun yang kamu pesan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri di dekat jendela tidak jauh dari situ. Bersambung.